Berikutnya kita masukkan ya serabut kelapanya ke dalam wadah yang sudah ada airnya ya teman-teman ya. Jadi perbandingannya antara serabut kelapa dengan airnya itu Oke teman-teman, kali ini saya mau tunjukkan kepada kalian cara fermentasi serabut kelapa. Nah ini ya teman-teman ya, serabut kelapanya sudah saya siapkan. Jadi pertama ya, kalian ini bisa cacah serabut kelapa ya. Bentuknya bisa seperti ini ya, bisa seperti ini ya, ataupun seperti ini saja juga nggak apa-apa ya teman-teman ya, terserah kalian ya. Kalau biasanya ya, kalau untuk media tanam anggrek itu dibuat seperti ini ya. Nah ini kalau untuk media tanam anggrek ya. Nah terserah kalian ya, tergantung kebutuhan kalian. Nah jadi untuk bahan-bahannya ya, di sini saya menggunakan serabut kelapa, terus air. Di sini ada air 2 liter ya teman-teman ya, air sumur. Nanti kalau kurang bisa tambah lagi ya teman-teman ya. Terus untuk bioaktivatornya di sini saya menggunakan E4 pertanian ya. Terserah kalian ya, kalian juga bisa menggunakan bioaktivator merek yang lainnya, ataupun kalian juga bisa menggunakan mol ya, buatan sendiri, ataupun dekomposer yang lainnya. Terus untuk mengaktifkan E4 pertanian ya, di sini saya menggunakan gula putih. Kalau tidak ada gula putih, kalian bisa menggunakan gula merah ataupun molase. Oke, pertama saya akan ini ya, campurkan terlebih dahulu ya E4 pertanian ini dengan gula putih ya ke dalam wadah yang sudah saya kasih air sumur ini ya. Nah untuk E4 pertaniannya saya akan menggunakan kurang lebihnya 3 tutup ya teman-teman ya, 3 tutup. Satu, dua, tiga. Jangan lupa ya, tutup lagi yang rapat ya. Nah untuk gula putihnya perbandingannya 1:1 ya teman-teman ya. Nah di sini saya akan menggunakan kurang lebihnya 3 sendok ya teman-teman ya. Jadi 1:1 ya teman-teman ya. Tadi kan 3 tutup ya. Ini kan 1 sendok, ini kurang lebihnya 1 tutup ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Setelah itu kita aduk ya teman-teman ya, kita aduk. Nah kita aduk biar tercampur rata ya teman-teman ya, antara E4 pertanian dengan gula putihnya dengan air. Kalau sudah diaduk ya, kita tutup terlebih dahulu. Nah kita tutup ya teman-teman ya. Setelah itu langkah berikutnya ya, berikutnya kita masukkan ya serabut kelapanya ke dalam wadah yang sudah ada airnya ya teman-teman ya. Jadi perbandingannya antara serabut kelapa dengan airnya itu, perkirakan airnya ya, wadahnya dan airnya itu mencukupi untuk merendam serabut kelapa ini ya teman-teman ya. Nah perkirakan cukup ya teman-teman ya merendam. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Ini karena airnya ini kurang ya teman-teman ya, airnya ini kurang, saya akan tambahkan lagi ya teman-teman ya untuk airnya ya, agar serabut kelapanya ini terendam semuanya. Nah ini tidak saya gunakan semuanya teman-teman ya, karena wadahnya tidak cukup. Nah tidak saya gunakan semuanya ya untuk serabut kelapanya. Saya akan tambahkan lagi ya teman-teman ya untuk airnya ya, agar serabut kelapa di dalam wadah ini bisa terendam air semuanya ya teman-teman ya.
Nah, ini airnya sudah saya tambahkan ya teman-teman ya. Ini. Jadi jangan sampai penuh. Usahakan ini ada sisa untuk ruangan udara ya teman-teman ya. Nah, ini kan batas airnya ya teman-teman ya. Nah, kita masukkan. Nah, seperti ini ya, kita tekan. Kalau serabut kelapanya ini susah tenggelam ataupun mengapung, nah kalian juga bisa tambahkan pemberat ya teman-teman ya, pemberat di dalamnya ini agar serabut kelapanya ini bisa tenggelam. Oke, langkah berikutnya kita masukkan ini ya teman-teman ya, empat pertanian sudah kita campur dengan gula putih dengan air. Nah, kita aduk lagi ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah, langkah berikutnya kita aduk ya teman-teman ya, seperti ini ya, kita aduk-aduk. Nah, kita aduk-aduk. Kalau sudah dirasa sudah rata ya teman-teman ya, kita tutup. Nah, kita tutup yang rapat ya teman-teman ya. Untuk wadah terserah kalian ya, kalian bisa menggunakan wadah seperti ini ataupun wadah yang lainnya ya. Nah, kalau wadah kalian seperti ini, kalau menurut kalian tutupnya ini kurang rapat ya, kalian bisa tambahkan lakban ya teman-teman ya. Kalian lakban keliling biar rapat. Nah, terus setelah selesai seperti ini ya teman-teman ya, kalian simpan di tempat yang teduh ya teman-teman ya. Jangan disimpan yang terkena sinar matahari secara langsung ya. Jadi usahakan nyimpannya itu di tempat teduh, jangan langsung terkena sinar matahari ya. Kita simpan kurang lebihnya itu 3 minggu sampai 4 minggu ya, atau 1 bulan. Nah, setelah proses fermentasi ya, sekitar 3 minggu atau sampai 1 bulan, setelah itu serabut kelapa ini sudah bisa digunakan ya teman-teman ya, untuk media tanam. Bisa untuk media tanam anggrek ataupun jenis tanaman yang lainnya ya teman-teman ya. Karena serabut kelapa ini yang difermentasi ini ya, ini sangat bagus, sangat tinggi kalium ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti waktu proses fermentasi ya, itu biasanya kan ini menghasilkan udara ya teman-teman ya, gas ini kalau keras karena di dalamnya terdapat gas. Nah, kalian buka pelan-pelan ya teman-teman ya, buka pelan-pelan untuk mengeluarkan gas. Itu biasanya setiap hari ya teman-teman ya, buka pelan-pelan seperti ini ya. Nah, kalau sudah gasnya sudah keluar, kita tutup lagi ya. Atau kalau kalian tidak mau ribet, kalian bisa lubangin ya teman-teman ya, kalian lubangin buat saringan ya teman-teman ya, saringan udara. Nanti kasih selang di bawahnya ini, kasih saringan udara seperti wadah, kasih air ya. Jadi nanti udara di dalam wadah fermentasi ini bisa keluar, namun udara yang di luar itu tidak bisa masuk ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kalian tidak bisa membuat saringan udara seperti itu, cukup seperti ini ya. Yang penting setiap hari itu rutin dikontrol ya. Kalau banyak gas dibuka itu ya pelan-pelan, takutnya nanti wadahnya kalau nggak kuat pecah. Nah, jadi selain serabut kelapa ini nanti sudah bisa digunakan untuk media tanam ya, proses fermentasi ini ya, nanti kalau sudah selesai, selain serabut kelapanya bisa digunakan untuk media tanaman, jadi air fermentasinya ini juga bisa digunakan ya untuk POC teman-teman ya, pupuk organik cair untuk tanaman. Jadi serabut kelapanya bisa dijadikan untuk media tanaman, terus airnya ini bisa digunakan, bisa dijadikan ya untuk pupuk organik cair atau POC. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan cara untuk pengaplikasian POC dari fermentasi serabut kelapa ini ya, itu perbandingan dengan air sumurnya itu 1:10. Jadi kalau pupuk organik cair dari serabut kelapa ini 1 liter, berarti air sumurnya itu 10 liter. Kalau pupuk organik cair dari serabut kelapa ini 100 ml, berarti air sumurnya itu 1 liter ya teman-teman ya. Nah, kita aduk terus langsung dispray ataupun dikocor pada tanaman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita fermentasi selama 3 minggu sampai 4 minggu ya teman-teman ya. Setelah itu sudah bisa digunakan untuk tanaman. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video saya.
Sampai bertemu di video saya berikutnya.